mempelajari mengenai penyakit pada sistem pencernaan. Kalian tahu nggak sih apa yang terjadi pada makanan yang kita makan? Nah, setiap hari pasti kita merasakan buang air besar kan? Itulah yang dinamakan proses pencernaan pada makanan yang telah kita konsumsi. Nah, sekarang kita akan mempelajari proses pencernaan makanan pada tubuh kita. Yang pertama, makanan akan masuk melalui mulut, kemudian akan melewati kerongkongan. Setelah itu, makanan akan menuju ke lambung dan akan dicerna oleh lambung menggunakan enzim pepsin, renin, dan juga HCl. Setelah itu, makanan akan menuju ke usus halus dan kemudian akan menuju ke usus besar. Nah, kemudian makanan akan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses. Hai teman-teman, kalian sudah makan belum hari ini? Apakah kalian sering menunda waktu sarapan, makan siang, atau makan malam? Nah, kalian tahu tidak kalau kebiasaan menunda waktu makan itu dapat menyebabkan naiknya asam lambung atau yang biasa disebut sebagai MAH. Nah, apa saja sih yang dapat menyebabkan sakit MAH ini? Sakit MAH dapat disebabkan karena luka pada bagian dalam lapisan lambung, kemudian infeksi bakteri, efek samping dari konsumsi obat antiinflamasi, stres, mengkonsumsi makanan berminyak, mengandung lemak dan pedas, serta mengonsumsi kafein dan juga soda terlalu banyak. Sudah tahu kan kalau lambung mencerna makanan dengan cara menghasilkan enzim pepsin, renin, dan juga HCl? Apabila terjadi gangguan pada lambung, maka lapisan mukosa lambung ini dapat rusak. Rusaknya lapisan mukosa lambung dapat menyebabkan rasa perih dan nyeri pada lambung kita. Hal ini dikarenakan asam lambung yang bersentuhan dengan lapisan mukosa sehingga ujung-ujung saraf kita menjadi lebih peka. Kondisi inilah yang disebut sebagai MAH. Kemudian, bagaimana sih caranya mencegah dan mengobati penyakit MAH? Yang pertama, kita dapat mengurangi makanan pedas, berminyak, ataupun berlemak. Kemudian, kita juga dapat mengurangi konsumsi minuman beralkohol dan juga kafein. Kemudian, kita harus istirahat yang cukup, berolahraga secara teratur, dan juga yang pasti makan tepat waktu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyakit diare. Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer atau berair. Diare pada umumnya terjadi akibat kita mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi virus, bakteri, dan parasit. Nah, selanjutnya, apa saja gejala yang dialami oleh penderita diare? Yang pertama, perut terasa mulas. Yang kedua, buang air besar cair atau tinja encer, atau bahkan bisa berdarah. Kemudian sulit menahan buang air besar, pusing, lemas, dan kulit terasa kering. Kemudian cara mengobati diare. Yang pertama, menambah asupan cairan. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang tepat. Yang ketiga, menyesuaikan pola makan. Yang keempat, menghindari sajian makanan yang dapat mempermudah diare. Hai teman-teman, apakah kalian tahu mengenai usus buntu? Di mana sih letaknya usus buntu itu? Lalu usus buntu itu fungsinya untuk apa? Dan apakah usus buntu itu merupakan organ yang perlu diperhatikan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Oke, yang pertama-tama, peradangan akut pada usus buntu atau appendix vermiformis. Usus buntu ini memiliki ukuran sebesar jari kelingking dan terhubung pada usus besar yang letaknya berada di sebelah kanan perut. Oke, yang berikutnya, apa sih penyebab dari radang usus buntu itu? Radang usus buntu disebabkan oleh penyumbatan tinja dan hiperplasia jaringan limfoid, yaitu penyumbatan atau pembesaran inilah yang menjadi media bakteri untuk berkembang biak. Kemudian, pada perkembangbiakan bakteri ini dapat menghasilkan cairan bernanah
dan diakibatkan oleh usus buntu itu pecah, kemudian dapat menginfeksi seluruh bagian tubuh. Oke, yang berikutnya, bagaimana sih proses peradangan usus buntu itu terjadi? Yang pertama, itu adanya penyumbatan pada usus buntu. Kemudian, pada usus buntu ini terjadi penyumbatan makanan yang kita makan. Jadi ketika kita ingin buang air besar, itu terjadi penyumbatan. Kemudian, pada saat proses tersebut terjadi, kita kesulitan dalam mencerna makanan. Lalu, pada saat adanya penyumbatan itu, terjadilah bakteri itu berkembang pada usus buntu. Pada saat itu ada pembekakan usus buntu karena kotoran ini tidak dapat keluar melalui usus. Lalu ketika tidak bisa menampung banyaknya kotoran, maka usus buntu tersebut bisa saja robek ataupun dapat pecah. Kemudian bakteri-bakteri yang ada di dalam usus buntu dapat meracuni bagian tubuh kita yang lain. Lalu bagaimana sih cara mengobati radang usus buntu ini? Yang paling kita takutin ya, itu kita melakukan operasi. Ini bisa saja operasi terbuka atau operasi semi tertutup. Jadi jaga usus kalian ya teman-teman.